Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang judulnya gua taruh di pin komentar ya guys. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Kisah diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama David dan Mary. Mereka berdua merasa sangat bahagia karena sebentar lagi mereka berdua akan segera memiliki seorang anak. David pun lantas ingin merayakan kabar gembira tersebut dengan mengajak Mary untuk pergi liburan menuju ke sebuah hutan dengan membawa mobil trailer. Pada awalnya, Mary menolak untuk pergi, dikarenakan Mary ini memiliki penyakit kecemasan yang cukup parah. Namun karena David terus memohon, akhirnya Mary pun mengiyakan ajakan tersebut. Sesampainya mereka berdua di lokasi liburan, terlihat Mary merasa sangat senang. Mereka pun lantas masuk ke dalam trailer. Di sini, David berniat untuk melamar Mary. Namun, David yang merasa belum begitu yakin, lantas mengurungkan niat tersebut. Malam harinya, nampak mereka berdua menghabiskan waktu dengan bermain gitar sambil menari-nari bahagia. Tak lupa, mereka berdua pun melakukan olahraga cocok tanam di tempat terbuka, agar lebih sehat jiwa dan raga. Pagi harinya, Mary yang baru bangun melihat ada sekelompok orang datang di tempat itu. Ia pun lantas membangunkan David dan memberitahu apa yang telah ia lihat. Tidak selang berapa lama, terdengar suara pintu diketuk dan terlihat dua orang wanita bernama Becca dan Nelly mengatakan bahwa mereka mengundang David beserta kekasihnya untuk datang ke pesta minum-minuman asoy yang akan mereka adakan nanti malam. Di sini, Nelly pun tak lupa menyebutkan nama dari saudaranya yang bernama Elmer dan juga adiknya yang bernama Amy. Oh ya, sedikit informasi nih guys. Amy ini memiliki penyakit kelainan pada kulitnya. Maka dari itu, ia selalu memakai topeng dan pakaian yang serba tertutup. Siang harinya, David mengajak Mary untuk berkeliling hutan sambil memotret alam sekitar. Namun, hal itu langsung ditolak oleh Mary dikarenakan ia sedang sangat amat mager. Alhasil, David pun memutuskan untuk berkeliling sendirian. Tidak selang berapa lama David pergi, Mary didatangi oleh Nelly yang ingin meminjam pembuka botol. Di sini, Nelly pun meminta pada Mary untuk mau berkenalan dengan Amy. Di hutan, saat David sedang asik memotret, tiba-tiba ia didatangi oleh Becca yang meminta untuk dipotret oleh David. Awalnya, David menolak. Namun karena Becca terus memohon, alhasil David pun mengiyakan permintaan tersebut. Di camp, terlihat Mary mulai menyapa Amy. Namun Amy yang merasa tidak percaya diri hanya terdiam saja. Nelly pun lantas meminta Amy untuk menunjukkan keahliannya dalam memijat kepada Mary, dan Amy pun mulai memijat Mary. Saat David sedang memfoto Becca, Becca mengatakan bahwa ia sangat ingin agar David bersedia memfotonya dalam keadaan sedang berolahraga cocok tanam dengan David. Namun David menolaknya dikarenakan ia sangat mencintai Mary. Singkat cerita, malam pesta minum-minuman asoy pun tiba. Terlihat mereka semua mulai mengobrol-ngobrol santuy layaknya sebuah keluarga. Setelah lelah berpesta, mereka pun langsung segera tidur di tempat masing-masing. Pagi harinya, Mary yang tidak mendapati David di sebelahnya langsung segera keluar trailer untuk mencarinya. Mary yang mendengar suara Becca sedang berolahraga cocok tanam di sebuah tenda langsung membukanya. Mary yang terkejut karena ternyata itu adalah Becca dan Elmer langsung segera kembali masuk ke dalam trailer. Namun sial, tiba-tiba Nelly mengunci pintu trailer dan langsung membawa mobil trailer tersebut menuju ke sebuah tempat. Mary yang panik dengan kejadian tersebut sontak langsung tak sadarkan diri. Setelah Mary sadar, ia mendapati dirinya telah terikat di dalam mobil dan terlihat Becca, Nelly, Elmar, dan Amy sedang duduk memperhatikannya. Di sini Nelly mengatakan bahwa Mary harus tetap tenang dikarenakan jika Mary mencoba untuk kabur, maka mereka tidak akan segan-segan untuk menghabisi David. Setelah Becca dan saudaranya keluar dari trailer, Mary mulai mengintip keadaan sekitar dari lubang ventilasi. Di sini, Mary melihat sebuah rumah kayu milik para psikopat tersebut. Siang harinya, terlihat Amy mengantarkan makan siang untuk Mary. Di sini, Mary meminta pada Amy agar mengizinkannya untuk buang air kecil di kamar mandi rumahnya. Mendengar hal itu, Amy pun langsung segera keluar dari trailer itu. Tidak selang berapa lama, Becca muncul sambil membawa senjata yang diarahkan ke arah Mary. Becca pun lantas mengantar Mary menuju ke toilet yang ada di dalam rumah. Setelah selesai pis-pis, Mary merasa curiga pada Nelly yang keluar dari sebuah kamar dengan pakaian yang berantakan. Di
sini, Mary merasa sangat yakin bahwa di dalam kamar tersebut pasti ada David yang baru saja selesai diperkasos oleh Nelly. Malam harinya, Mary yang berhasil menemukan sebuah jepit rambut langsung membuka gembok pengikat tubuhnya dan keluar melalui lubang ventilasi. Lalu segera menuju masuk ke dalam rumah tersebut untuk menyelamatkan David. Dengan membawa sebuah kapak, ia pun bertemu dengan David dalam kondisi terikat di dalam sebuah kamar. Mary pun lantas mencoba untuk melepaskan ikatan dari David. Namun tiba-tiba terdengar suara Becca menuju ke kamar. Mary pun langsung bersembunyi. Dan saat Becca sedang memperkasos David, Mary yang hendak menyerang Becca dari belakang, tiba-tiba Nelly muncul dan langsung menyerang Mary sampai tumbang. Karena perbuatannya tersebut, Mary pun langsung dimasukkan ke sebuah peti yang ada di halaman rumah. Amy yang melihat hal itu terlihat gelisah dan juga panik. Pagi harinya, Mary yang baru sadar langsung dikeluarkan dari peti dan kembali dimasukkan ke dalam trailernya. Di sini, Nelly memperlihatkan foto David dengan bekas luka di wajahnya kepada Mary, sembari mengatakan jika Mary kembali melakukan keonaran, maka ia tidak akan segan-segan untuk melakukan hal yang lebih parah lagi pada David. Mendengar hal itu, Mary pun mengatakan, "Baiklah." Malam harinya, terlihat Amy mendatangi Mary. Di sini, Amy mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi dari David kalau Mary memiliki insomnia yang cukup parah. Maka dari itu, ia menawarkan Mary sebuah obat agar Mary sembuh dari insomnianya. Melihat niat baik dari Amy, Mary pun lantas meminum obat tersebut. Sambil menunggu obatnya bekerja, di sini Amy mengajak Mary untuk bermain catur. Namun tidak selang berapa lama, Mary pun akhirnya tertidur juga. Terlihat Amy yang kasihan dengan kondisi Mary mulai menyentuh kaki Mary dengan perasaan iba. Singkat cerita, hari-hari pun dilalui dengan rutinitas yang hampir sama. Hingga suatu ketika, tepatnya kurang lebih 6 minggu kemudian, terlihat Nelly mendatangi Mary dan memberikan kabar bahwa kini ia dan Becca telah berhasil mengandung anak dari David. Mengetahui kabar tersebut, setelah Nelly pergi, Mary pun mulai berteriak kesal. Tak sengaja, Mary menjatuhkan cincin milik David. Di sini, akhirnya ia mengetahui bahwa ternyata alasan David mengajaknya ke tempat itu adalah untuk melamarnya. Ia pun lantas menyimpan cincin tersebut agar tidak diambil oleh Becca ataupun Nelly. Tak terasa, beberapa bulan telah berlalu. Kini terlihat sangat jelas perut Becca, Nelly, dan Mary sudah semakin membesar. Saat Becca sedang melakukan olahraga yoga, tiba-tiba ia merasakan sakit pada perutnya karena ingin melahirkan. Elmer pun langsung mendatangi Mary dan memintanya untuk segera membantu Becca melahirkan. Namun karena suasana terlalu panik dan penuh dengan tekanan, alhasil Becca pun malah tewas. Nelly yang melihat hal itu langsung segera mengambil bayi Becca dengan cara manual menggunakan pisau. Malam harinya, saat Amy dan Nelly sedang pergi entah kemana, Mary yang berada di dalam trailer tiba-tiba didatangi Elmer yang merasa sakit hati karena saudari sekaligus kekasihnya telah tewas karena Mary. Ia pun langsung memperkasos Mary dengan cukup liar. Pagi harinya, Amy yang melihat kondisi Mary sangat memprihatinkan, dengan amarah yang meluap-luap langsung menyerang Elmer menggunakan kapak sampai tumbang. Ibu mereka semua yang melihat hal itu segera menghampiri Elmer yang sudah tidak berdaya, lalu memberikan sedikit headshotan sampai tewas. Setelah itu, ibu mereka yang bernama Annie itu menyuruh Amy untuk segera memandikan Mary. Karena malam ini, mereka semua akan segera mengadakan sebuah ritual persembahan untuk sesembahannya. Saat Amy sedang memandikan dan mempersiapkan Mary untuk acara ritual, terlihat Mary mulai membujuk Amy agar bersedia membantunya kabur dari tempat tersebut. Di sini, Mary mengatakan bahwa jika Amy membantu dirinya dan juga David untuk pergi dari tempat itu, ia pun akan mengajak Amy pergi bersamanya dan akan memberikan Amy sebuah kehidupan yang baru. Karena Mary tahu bahwa Amy pasti tidak menginginkan hidup bersama dengan para psikopat liar seperti sekarang ini. Mendengar mau diajak, Amy pun mulai berpikir dan menyusun sebuah rencana untuk melepaskan Mary. Setelah mantap, Amy pun langsung melepaskan ikatan dari Mary. Namun bukannya terima kasih, Mary malah justru langsung menyerang Amy sampai tumbang. Setelah itu, Mary pun dengan membawa senjata milik Amy langsung masuk ke dalam rumah untuk melepaskan David. Saat ia masuk ke dalam kamar, Mary yang melihat David sedang diperkasos oleh Annie langsung mengarahkan senjatanya pada Annie sembari menyuruh Annie untuk tiarap. Mary pun langsung membuka tali ikatan dari David. Tidak selang berapa lama, Nelly muncul dan langsung menyerang Mary. Sedangkan Annie memutuskan untuk kabur
kabur dari tempat itu. Ketika pertarungan antara Nelly dan Mary sedang berlangsung, David yang mendapatkan senjata langsung memberikan sedikit headshotan pada Nelly sampai tewas. Mary pun langsung membawa David keluar dari tempat tersebut. Tak lupa sebelum pergi, Mary meminta dilamar dulu sama David. Setelah selesai dilamar, Mary pun langsung tancap gas meninggalkan rumah psikopat tersebut. Namun sial, di tengah perjalanan, Mary yang mulai mules karena ingin melahirkan langsung menghentikan mobilnya. David pun segera membantu Mary untuk melahirkan. Sedangkan Amy yang baru tersadar dari pingsannya lantas mulai mendekat untuk membantu Mary. David yang melihat hal itu langsung mengusir Amy dengan cukup liar. Alhasil Amy pun dengan perasaan yang sangat hancur langsung berlari sambil menangis menuju ke dalam rumah. Singkat cerita, akhirnya Mary telah berhasil melahirkan seorang anak laki-laki yang ia beri nama Jonaris IQ 7. Di akhir kisah, terlihat Amy mendatangi anak dari BK yang bernama Daihatsu Emon. Di sini, Amy mengatakan bahwa ia akan merawat anak tersebut sampai besar agar bisa menjadi YouTuber alur film yang mampu mengalahkan channel milik anaknya Mary yang bernama Jonaris IQ 7. Dan kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian kisahnya? Bagus atau tidak? Oke, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu, like, share, dan jangan lupa untuk komen yang positif di kolom komentar. Oke, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan gua di video gua selanjutnya tentunya. Bye guys. Bersamamu menemani setiap langkah hidupmu, bahagia kan terasa saat ku memeluk erat hatimu. Selamanya hanya selalu milikmu. Cinta kita kan selalu bersama dalam setiap perjalanan hidup ini, karena engkau lah yang aku inginkan selamanya kan bersama. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia selamanya, seutuhnya kau dan aku untuk selamanya. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini,
tempat bahagia.